Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang ilmu filsafat atau filsafat ilmu. Berikut penjelasannya. Filsafat berasal dari kata filosofia, dalam bahasa Yunani diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata filsafat disebut dengan istilah filosofi. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah yang biasa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Istilah filosofia memiliki akar kata philien, yang berarti mencintai, dan sophia yang berarti bijaksana. Jadi istilah filosofia berarti mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Filsafat menurut para ahli. Plato. Filsafat tidak lain adalah pengetahuan tentang segala hal. Aristoteles. Filsafat itu menyelidiki sebab pengetahuan dan asas segala benda. Al-Farabi. Filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Ibnu Sina. Filsafat dan metafisika sebagai suatu badan ilmu terbagi. Fisika mengamat-ngamati yang ada sejauh tak bergerak. Metafisika memandang yang sejauh itu ada dan mengarah. Mengetahui seluruh kenyataan sejauh dapat dicapai oleh manusia. Immanuel. Filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup 4 persoalan. Filsafat menempati suatu tingkat paling tinggi dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dan kehidupannya yang menghasilkan pengetahuan yang mencari pemahaman atau pengertian tentang hidup. 1. Metafisika adalah filsafat pertama dan bidang filsafat yang paling utama. Istilah metafisika itu sendiri berasal dari kata Yunani, meta da fisika, yang dapat diartikan sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. 2. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan berasal dari kata Yunani, episteme, yang berarti pengetahuan, pengetahuan yang benar, pengetahuan ilmiah, dan logos yang berarti teori. 3. Aksiologi berasal dari kata aksios, yakni dari bahasa Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Dengan demikian, maka aksiologi adalah teori tentang nilai. Filsafat dengan bidang keilmuan. Dilihat dari sejarahnya, pengetahuan manusia dimulai dengan filsafat. Ketika filsafat adalah kegiatan untuk menjelaskan gejala-gejala kehidupan yang belum terpecah-pecah menjadi berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu komunikasi, ilmu bahasa, dan lain-lain. Jadi, ilmu berkaitan dengan lapangan yang terbatas, sedangkan filsafat mencoba menghubungkan diri dengan berbagai pengalaman manusia. Hubungan antara filsafat dengan bidang kehidupan. Bagi manusia, berfilsafat itu berarti mengatur hidupnya seinsaf-insafnya, senetral-netralnya, dengan perasaan tanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap dasar hidup yang sedalam-dalamnya, baik Tuhan, alam, ataupun kebenaran. Filsafat hendaknya mengalihkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru. 1. Ontologi. Secara etimologi, ontologi berasal dari kata onto yang berarti organ, dan logos yang berarti perbincangan atau pemikiran. Secara terminologi, ontologi adalah persoalan tentang sesuatu yang ada. 2. Epistemologi. Umum epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sumber-sumber, watak, dan kebenaran pengetahuan. Blackburn Indonesia menjelaskan bahwa epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis, dan metode dialektis. 3. Aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yang berarti aksios, nilai, dan logos, teori. Jadi aksiologi ialah ilmu yang mempelajari tentang nilai. Yang dimaksud ilmu mempelajari tentang nilai, yaitu di mana manusia mempunyai daya nilai terhadap sesuatu apa yang dinilai. Dalam aspek ilmu aksiologi, filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia.
Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya dimaafkan, dan terima kasih.